Shalom Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan. Kita bersyukur pada malam hari ini kita boleh kembali bersekutu, mendengarkan firman Tuhan dan menaikkan pokok-pokok doa kita. Namun sebelum itu saya mengajak Bapak Ibu Saudara-saudara, kita mau angkat satu pujian waktu Tuhan. Waktu Tuhan bukan waktu kita. Jangan sesali keadaannya. Untuk semua ada waktu Tuhan. Tetap setia mengandalkannya. Terjadi di hidupku, janji Tuhan menghidupiku selalu. Ku yakin percaya ada waktunya Tuhan, semua akan indah pada waktunya. Kita angkat satu kali lagi pujian ini dengan sungguh-sungguh. Waktu Tuhan bukan waktu kita. Waktu Tuhan bukan waktu kita. Jangan sesali keadaannya. Untuk semua ada waktu Tuhan. Tetap setia mengandalkannya. Segala yang terjadi di hidupku, janji Tuhan menghidupiku selalu. Ku yakin percaya ada waktunya Tuhan, semua akan indah pada waktunya. Mari kita satu hati, kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih untuk hari ini. Pada malam hari ini Bapa, kami akan menaikkan setiap pokok doa kami Tuhan. Namun sebelum itu kami mau mendengarkan firman-Mu. Tolong kami Tuhan agar kami boleh mendengarkan firman-Mu dengan baik. Kami menyerahkan doa Rabu malam ini ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Bapak Ibu, mari kita angkat satu pujian, Kaulah segalanya. Kau Bapa yang mengasihiku, kuasa-Mu memulihkanku.
mengasihimu, memuliakanmu, Bapa dan Rajaku. Kaulah segalanya di dalam hidupku. Kerajaanmu, kebenaranmu, itu bagianku. Kaulah yang terpandang selama hidupku. Mengasihimu, memuliakanmu, Bapa dan Rajaku. Mari Bapak Ibu Saudara, kita akan melihat firman Tuhan dari kitab 2 Timotius 3 ayat yang ke-10 sampai 17, namun saya akan baca ayat yang ke-14 saja. Demikian firman Tuhan. Tetapi hendaklah engkau tetap berpegang pada kebenaran yang telah engkau terima dan engkau yakini, dengan selalu mengingat orang yang telah mengajarkannya kepadamu. Bapak Ibu Saudara, ketika kita hendak bepergian atau ketika kita mau pergi ke suatu tempat, agar kita bisa sampai di tujuan atau di tempat tersebut, maka kita harus memiliki alamat yang lengkap. Sehingga apa? Sehingga kita tidak tersesat. Alamat tersebut sebagai pegangan kita. Karena jika kita tidak punya alamat yang jelas, maka kita tidak akan pernah sampai ke tujuan kita. Dengan kata lain, kita pasti tersesat. Nah Bapak Ibu Saudara, kita hidup di bawah kolong langit ini juga perlu tuntunan atau perlu pegangan. Kita butuh penuntun yang dalam hidup kita ini supaya kita dapat mengetahui apa yang harus kita lakukan. Karena mengarungi kehidupan di dunia ini bukanlah hal yang gampang, bukanlah hal yang mudah. Hidup semakin sulit, hidup semakin sukar. Oleh sebab itu kita butuh pegangan, kita butuh tuntunan. Nah Paulus memberitahukan kepada Timotius anak rohaninya bahwa akan datang masa yang sukar. Itu kita lihat dari ayat yang pertama dari 2 Timotius 3. Di mana hal-hal yang sukar itu penuh ancaman bagi setiap kita anak-anak Tuhan. Dunia semakin jahat dan berdosa di hadapan Tuhan. Dunia tidak lagi mengenal kebenaran dan dunia sudah jauh daripada Tuhan. Oleh sebab itu kita butuh pegangan, kita butuh tuntunan yang daripada Tuhan. Manusia semakin mencintai diri sendiri, egois. Itu kita dapat lihat dalam ayat yang kedua bagian A. Manusia semakin cinta uang, materi yang selalu dicari dan dicari. Manusia semakin mengejar kenikmatan dunia, hedonis. Itu kita dapat bandingkan dalam ayat yang keempat. Nah Bapak Ibu Saudara, di tengah kondisi dunia yang semakin sulit ini, Paulus memberikan nasihat kepada Timotius supaya Timotius tetap berpegang pada kebenaran. Yang apa yang ia telah terima dan ia yakini, yaitu kebenaran yang juga menuntun dan memimpin pada kehidupan yang kekal. Jika Timotius mengikuti apa kata dunia dan cara hidup dunia, pasti dia akan binasa. Karena dunia sudah tercemar oleh dosa dan tidak lagi mencari kebenaran. Bapak Ibu Saudara, marilah dalam kehidupan kita yang tidak mudah ini, di masa-masa pandemi ini,
kita harus tetap berpegang pada kebenaran firman Tuhan. Sama seperti alamat yang dapat menuntun, yang dapat membuat kita sampai kepada tujuan. Maka firman Tuhan juga menuntun kita sampai ke tujuan akhir hidup kita. Oleh sebab itu, kita harus terus berpegang kepada firman Tuhan, percaya dan mengimani sang kebenaran sejati itu, yaitu Tuhan sendiri. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara, kita membutuhkan firman Tuhan sebagai penuntun langkah hidup kita. Mazmur 119 ayat 105 sangat jelas dan sudah dijadikan sebuah lagu, yaitu firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Karena hanya firman Tuhan yang bisa menuntun hidup kita. Hanya firman Tuhan yang bisa menerangi jalan kita menuju kepada jalan kebenaran di dalam Kristus Tuhan. Oleh sebab itu, jangan lengah. Di masa-masa sulit ini, kita tetap waspada dan kita harus selalu berpegang kepada firman Tuhan. Maka hidup kita akan sampai pada tujuan yang tepat, yaitu surga yang mulia. Amin. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang kembali mengingatkan kami bagaimana kami harus hidup di masa yang sulit ini, di masa yang sukar ini. Biarlah kami punya tuntunan, kami punya pegangan, yaitu firman-Mu yang sudah kami imani, yang sudah kami yakini di dalam pribadi Tuhan Yesus. Tuhan, Engkau berkati ya Tuhan setiap anak-anak-Mu, supaya di masa-masa sulit sekarang ini kami terus berharap, kami terus memegang, kami punya pegangan, yaitu firman Tuhan. Dan biar kami hidup seturut dengan firman-Mu. Terima kasih Tuhan, kami akan menaikkan pokok-pokok doa kami. Tuhan yang tuntun dan sertai kami. Terima kasih Tuhan, dengarlah seruan doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami bersyukur. Amin. Selamat bersyafaat untuk kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Amin.